Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat nikmat dan karunia-Nya lah yang berupa kesehatan dan kesempatan sehingga pemaparan materi dari kelompok kami diberi kelancaran dan kemudahan. Salawat menyertai salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan dan rahmatan lil alamin. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Fungsi Zakat sebagai Pengentas Kemiskinan pada mata kuliah Manajemen Zakaf dan Wakaf, dosen pengampu Ustaz Supriyadi SEI MEI. Sebelum masuk ke dalam materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Fadli, Yuni Sartika, Fahrul Mahesa Putra. Baik, sebagai pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Muhammad Fadli, yaitu saya sendiri. Zakat sebagai instrumen pengentas kemiskinan. Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang, mensucikan, dan berkah. Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu atau mustahik dengan persyaratan tertentu pula. Dari perspektif sosiologis, bahwa dana zakat akan sangat membantu orang yang menerimanya. Zakat akan memperkecil kesenjangan sosial, meminimalisir jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, serta dengan zakat akan tumbuh nilai kekeluargaan dan persaudaraan. Sementara tujuan yang mendasar ibadah zakat yaitu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut keduniawian lainnya. Menurut Paramik, berpendapat bahwa zakat dapat memainkan peran dan sangat signifikan dalam meredistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim. Dalam studinya, Paramik menyatakan bahwa dalam konteks makroekonomi, zakat dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat memberikan insentif untuk meningkatkan produksi dan investasi. Secara normatif, zakat merupakan sistem jaminan sosial yang sangat penting dalam Islam. Keberadaan zakat sangat dibutuhkan dalam rangka mereduksi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tentu Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar yang dapat digunakan untuk menyejahterakan rakyat, terutama untuk kaum fakir dan miskin. Akan tetapi, sampai saat ini potensi zakat itu belum tergali secara maksimal, sehingga berdampak pula pada pelambatan dalam mengurangi tingkat kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan merupakan masalah besar yang dihadapi oleh dunia saat ini. Bank Dunia dalam publikasinya mengenai data kemiskinan menunjukkan bahwa 10,7% dari populasi dunia berada dalam kemiskinan. Zakat juga dapat dikembangkan menjadi suatu usaha atau program yang produktif dan bisa menghasilkan keuntungan, maka dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia serta menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kepada pemateri kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dipaparkan sebelumnya oleh pemateri pertama, yaitu mengenai zakat sebagai instrumen pengentas kemiskinan, di mana pemateri pertama sudah memaparkan data, informasi, argumentasi yang tentunya sebagai asupan keilmuan untuk kita semua. Tentunya dengan niat yang sama, saya akan memaparkan materi yang telah ditentukan sebelumnya oleh kelompok kami, yaitu mengenai strategi pengelolaan zakat dalam mengentas kemiskinan. Baiklah, langsung saja. Cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi.
Hal yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat kita adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang berpunya atau agniya terhadap kaum fakir, miskin, duafa, dan mustad'afin. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim dapat memanfaatkan zakat sebagai alternatif dalam membantu mengentas kemiskinan. Adapun strategi pengelolaan zakat yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan zakat sebagai salah satu cara mengentaskan kemiskinan yaitu: yang pertama, mendorong hadirnya regulasi dan kebijakan yang mendukung perbaikan tata kelola zakat nasional. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk mobilisasi dan penyaluran zakat. Yang ketiga, mendorong pemanfaatan zakat yang mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan tentunya. Yang keempat, mewujudkan database zakat nasional yang terintegrasi. Yang kelima, memanfaatkan zakat untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Selanjutnya, yang akan saya paparkan yaitu mengenai zakat dan upayanya untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat menjadi salah satu ajaran Islam yang berkontribusi secara strategis, bukan hanya pada lingkup keagamaan, namun mencakup berbagai aspek dalam lini kehidupan manusia. Salah satu lini yang dapat dirasakan secara materi adalah bidang ekonomi. Berbagai permasalahan ekonomi yang dirasakan mampu diatasi dengan memposisikan zakat sebagai instrumen dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam lingkup ekonomi makro, permasalahan ekonomi diantaranya pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang diyakini dapat teratasi bila peran zakat dioptimalkan. Kemudian, pada akhirnya, implementasi zakat yang dimulai dari penghimpunan dan penyaluran dana zakat dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang nantinya akan berdampak positif pada kehidupan sosial masyarakat. Dilihat juga dari upaya pemerintah telah memiliki komitmen besar untuk memberantas kemiskinan, dan zakat juga semakin menunjukkan kontribusinya dalam upaya tersebut. Ketika seluruh potensi zakat dapat dioptimalkan, maka harapan untuk menghadirkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan sangat mudah untuk digapai. Oleh karenanya, peran aktif seluruh masyarakat, utamanya umat Islam, menjadi sangat penting dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peran serta fungsi zakat dalam mengentas kemiskinan di Indonesia. Salah satu bentuk kepedulian agniya atau orang yang mampu adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan sedekah, di mana zakat merupakan infak atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedangkan sedekah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan, di antaranya sesama manusia. Lebih dari itu, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Hikmah lain dari zakat adalah yang terkait dengan kehidupan sosial masyarakat, di mana zakat merupakan sarana yang baik untuk menghubungkan antara orang-orang kaya dan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat seperti mustahik, fakir, miskin, dan lain-lainnya. Kemudian, zakat dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatasi masalah ekonomi seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, dalam Al-Qardawi memberikan penjelasan bahwa peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan. Meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala, lebih dari itu, menurut Al-Qardawi, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentas kemiskinan saja, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya.
Maka peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Apabila seluruh orang kaya di berbagai negeri Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan merata, niscaya kemiskinan akan menjadi sirna. Di mana kita ketahui di Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Namun, realisasi zakat yang terkumpul pada lembaga amil zakat pemerintah maupun pihak swasta masih sangat kecil jumlahnya. Bila realisasi zakat yang terkumpul dibandingkan dengan anggaran pemerintah untuk pengentas kemiskinan, jumlahnya masih kecil, tetapi rasionya semakin meningkat dari tahun ke tahun, di mana sejalan dengan dinamika aktivitas organisasi pengelolaan zakat, telah terjadi perubahan pada perilaku berzakat masyarakat Indonesia, di mana masyarakat yang membayar zakatnya melalui institusi formal terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Disinilah perlunya edukasi publik yang benar agar kesadaran berzakat melalui amil resmi terus meningkat dari waktu ke waktu. Kemudian dilihat dari hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat memberikan dampak positif bagi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Ini membuktikan bahwa zakat yang dikelola dengan baik oleh institusi amil, amanah, dan profesional, maka implikasi terhadap pengurangan jumlah rumah tangga yang miskin dan mengecilnya kesenjangan pendapatan penerimaan zakat dapat direalisasikan. Rendahnya penurunan nilai rasio Gini pasca zakat dalam penelitian ini akibat masih rendahnya angka aktualisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat secara produktif. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya yang lebih maksimal di dalam menghimpun dan menyalurkan zakat secara produktif melalui sosialisasi dan edukasi tentang kewajiban dan harta-harta yang dikenai zakat, dan mengupayakan agar para muzaki atau wajib zakat membayar zakatnya melalui organisasi pengelolaan zakat yang sah, serta menciptakan program zakat produktif yang inovatif dan kreatif. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.